Oke, balik lagi sama kita cerita-cerita malam hari, cerita tentang kita. Ah, Kemarin di video yang kemarin kan saya bercerita tentang arti nama Conan, terus banyak yang DM nanyain kalau arti nama Kiss-Kiss apa? Bukannya kebalik ya? Aku kamu yang yang- ngasih nama Conan, kamu yang ngasih nama Kiss-Kiss sebenarnya. Hah? Enggak, Conan kan kan nama kamu aneh-aneh kemarin. Apa apa sih? Enggak. Rexel. Iya, pertama Terus kasih siapa? nama Pokoknya nama pertama apa? kasih nama Rexel Oke. atau Maxwell. Cuman kan kata kamu Maxwell terlalu bule dan terlalu banyak, ya kan? Terus kalau Rexel itu ya out of nowhere aja gitu, kepikiran nama yang keren apa ya, yang orang tuh nggak punya gitu, yang nggak pernah denger orang dikasih nama seperti itu gitu. Jadi balik lagi ke dia, ntar dipanggilnya Acel lah apalah gitu. Jadi dia yang emang come out with a nicknames yang bakal terdengar aneh gitu. Terus namanya mau gimana dong? Terus dia bilang mau namanya yang nggak terlalu Chinese, tapi nggak terlalu bule. Iya, dia bilang nggak terlalu Chinese, nggak terlalu bule, tapi juga yang nggak Indonesia banget gitu. Maksudnya ya yang mix lah gitu. Terus Ya Indonesia banget kan kayak nama-nama Jawa gitu lah ya. itu berarti Jawa Susilo dong. atau apa lagi? Bambang. Itu namanya Bambang marah loh. Agus. Cecep. Cecep. Ya maksudnya Ya, gitu Sunda lah. banget. Ya maksudnya gitu lah. Jadi dia nggak mau kasih nama yang terlalu begitu. Jadi ya akhirnya Emang kamu tuh, kan mau kasih nama yang Indonesia banget? ya enggak, maksudnya dia karena aku udah pilih gitu Oh kan. ya, kalau kamu kan pilihnya bule Aku banget. udah pilih gitu. Terus kalau nggak boleh banget, terus terlalu Jepang, terlalu apalah gitu. Jadi Dewi ini terlalu ini gitu kan. Terlalu Jadi Jepang apa ya? ya nggak inget lah. Pokoknya tuh ada pilihannya lah beberapa. Jadi aku tuh emang karena emang tiba-tiba nggak ada kerjaan gitu kan, udah 5 bulan udah nggak ada yang mau ngeliat gue aja kayak udah ngeri gerak-gerak, jadi gue nggak boleh kerja di mana-mana gitu kan. Semuanya tiba-tiba off. Mungkin belum pada tahu gak sih? Pada ingat gak? Michelle tuh baru berhenti kerja dan dia kerja di kids gym anak-anak dulu, dan dia baru berhenti setelah 5 bulan ya. Setelah perutnya udah gede, dan dia instruktur wushu sama Ya, dance. betul lah. Dance enggak ya? Kayak bukan kayak body combat kalau orang dewasa tuh. Kalau Emang orang- ada dulu namanya rock jam sama rock strike ya. Aku ngajar rock strike dulu. Oke. Kalau Ya. rock jam ya yang dance gitu. Ya sama wushu, pokoknya dulu basic nendang-nendang atau apa ya sampai perutnya gede. Sampai nggak bisa nendang, akhirnya ya resign. Karena kan kalau anak-anak kan kalau nggak dicontohin ya nggak bisa ya. Sedangkan orang tuanya mungkin parno di depan, ya ini anak gua dicontohin sama ibu-ibu hamil gitu. Nah sejak saat itulah Michelle berhenti kerja. Berhenti kerja. Nah terus di situ ya udah ngapain dong, ya udah akhirnya kerjanya baca buku gitu, buku lahiran kayak what to expect when you expecting, kalau pernah dengar gitu, 9911 gitulah, pokoknya belajar gitulah tentang gitu. Terus cari nama lah gitu. Ya udah, nah dicari nama, pokoknya dia dari awal udah mau namanya kayak dia cerita maunya Gabriel gitu, Gabriel. Nah gue yang nggak setuju, nggak mau namanya Gabriel. Karena kamu punya teman Gabriel itu atau Ya emang maksudnya terlalu banyak juga sih kalau menurut aku. Iya, itu setuju. Terlalu banyak makanya. lah gitu, nama Gaby itu terlalu banyak gitu, apalagi untuk jadi nama pertama gitu. Ya udah, itu dengan keberatan dia nyari. Keberatan aku. Ini dia keberatan kan, ya udah nyari, ya udah cari. Aku waktu itu kayak ya udahlah, kalau misalnya mau ini paling oke Conan, aku bilang gitu. Karena karena artinya juga bagus gitu. Kalau dicari secara, Tapi kan Conan nggak. Emang pas kamu bilang Conan itu kamu udah tahu exact artinya? aku udah Enggak, tahu, kan? aku udah tahu exact artinya karena kan aku udah nyari. Aku bilang nih Conan, kalau kan kamu bilang kan kalau artinya dicari secara biasa umum nih, cara mencari arti nama Conan pasti yang keluar kan Little Hound. Cuman kalau dicari Old English version itu ketemunya ya si Wise ini iya. gitu. Nah, waktu pertama aku bilang Conan pun dia agak keberatan sebenarnya. Conan gara-gara kamu suka detektif Conan ya gitu. Dia waktu itu udah sempat nyeletuk itu juga. Ya enggak, katanya nggak mau yang terlalu Jepang. Soalnya dia suka banget sama Conan. Dia detektif Conan tuh suka banget. Aku suka banget Sherlock Holmes, tapi yang film ya, yang buku aku nggak baca.
gitu. Maksudnya yang film yang drama. Tapi kan itu film itu setelah Conan ya. Dulunya pokoknya waktu yang dari SD. Benedict Cumberbatch. Dari SD sampai SMP itu emang selalu tiap hari. Itu juga sampai ketemu teman-teman SD kita tonton SMP yang juga, lu gila lu gara-gara ngefans Conan lu sampai namain anak Conan. Enggak, bukan dari situ, bukan. Kan dia pesan nggak mau terlalu bule, nggak mau terlalu Jepang, nggak mau terlalu Asia gitu kan. Ya udah di tengah-tengah ya Conan gitu. Terus dia pikir Conan itu nama Jepang gitu. Enggak, enak aja. Enggak. Kalau gara-gara Shinichi kamu pikir bukan nama Jepang ya? Shinichi-nya iya. Iya nggak Conannya. Conannya kan memang kamu ngefans banget sama detektif Conan. Iya. Terus tapi ya lucu juganya adalah Conan kita versinya beda. Conan kita versinya beda. Kalau dia versinya detektif Conan, kalau gue Conan Barbarian, eranya gue gitu loh. Yang Arnold Schwarzenegger dulu, film Arnold pertama yang bikin dia naik daun terkenal banget itu Conan the Barbarian. Jadi dua versi yang beda. Nah kalau Conan Doyle aku udah tahu dari dulu. Memang nama Inggris aku tahu. Iya, jadi akhirnya ya udahlah ini nggak terlalu, menurut dia nggak terlalu Inggris, nggak terlalu Asia. Terus bilang nggak terlalu Inggris dari mana ya cuy, ini old English version, jelas-jelas old English version. Berarti ini nama bule banget gitu. Tapi Conan tuh lebih, cuman karena ternetralisir komik sama banyak di ini tahu di Amerika Latin. Di Latin banyak banget nama Conan, banyak. Nah ya gitu, akhirnya dia bilang ya udahlah Conan aja lah gitu. Yakin ya Conan ya gitu. Gue sih dengan setengah hati ya. Namanya Conan gitu kan. Terus siapa sih yang punya temen namanya Conan di sekolah? Iya, kan gitu kan. Jarang banget. Terus saya di seluruh anak Asia rata-rata pasti tau lah Conan gitu kan, detektif Conan gitu. Kalau anak-anak ya. Nggak ada yang ngasih nama anaknya. Iya. Ada sih setelah. Cuman jarang. Tapi cenderung jarang. Masih jarang gitu. Dibanding misalnya Michael itu, atau siapa. Michael dan Muhammad itu nomor 1 dan nomor 2 di seluruh dunia. Iya. Jadi itu udah pasti banyak banget. Jadi kita menghindari yang mainstream lah, karena ya mungkin karena kita dua-duanya cukup nyeni gitu ya. Bukan kita cukup anti mainstream, jadi begitu nama Conan yes dengan senang hati. Pokoknya nggak banyak pasaran lah. Setelah tahu artinya juga oke kan, jadi kan keren kan. Nah terus habis itu Kristal itu dulu gimana ceritanya ya? Kristal itu karena jadi kan kita kasih nama Conan Gabriel Wijaya ya kan. Terus secara nggak sengaja baru sadar nih ternyata belakangnya itu sama GW. Kan CGW, Conan Gabriel Wijaya, kalau disingkatkan CGW. Nah dia dulu itu kan namanya dia kan Andri Ganda Wijaya. Cuman karena Andri itu pasaran, jadi dia waktu SMA. Bukan Andri pasaran, jadi bukan SMA, jadi ceritanya. SMP. Enggak, SD malah. Oh SD. SD kelas 5, kelas 6, itu ada satu kelas, ada 3 Andri dalam satu kelas. Iya berarti pasaran. Iya di kelas yang lain nggak ada, cuma ngumpul di kelas aku doang. Dan 3-3-nya ngumpul di kelas aku, ya pas absen kan bingung kan, gurunya Andri berjejer, nomor urut juga kan berjejer kan tuh dari kan alfabetikal dulu kan, kalau nomor absen tuh, jadi dibaca dari A berjejer tuh, jadi akhirnya dikasih nama, dipanggilnya tuh base nama belakangnya doang. Ingat banget tuh Ganda Wijaya, satu lagi Kusuma Wijaya, sama Kusuma Jaya, KJ, sama satu lagi Samiaji, Andri Samiaji. Jadi yang satu namanya dipanggil Sam, yang satu KJ, yang satu GW gitu loh. Dan akhirnya nama itu nama itu ya terus kepanggil sampai SMA. Setelah kuliah baru mulai hilang karena udah pisah kan. Kalau pas kuliah kan pisah mencar dan gue nggak ketemu teman-teman gue lah, banyakan kan dulu angkatan gue banyakan ekonomi. Nah, terus mencar lah. Nah gue di desain di Trisakti itu sendirian, nggak ada temen SD SMP, nggak ada. Jadi bersih lah namanya di situ, kecuali teman-teman yang lama ketemu baru deh panggil by nama belakang GW itu gitu. Dan akhirnya setelah itu sadarnya gimana ya, setelah pokoknya mau ngasih nama Kristal kan, terus namanya apa ya, terus kepikiran
Ya gara-gara pokoknya entah gimana lah kita tiba-tiba sadar, ih namanya ternyata GW juga belakangnya gitu kan, AGW, CGW. Wah lucu nih kalau kita bikin si Kristal jadi CGW gitu kan. Disamain semua gitu. Jadi dua-duanya singkatannya sama, CGW gitu, baik Kristal maupun Conan gitu. Jadi udah berarti belakangnya kan pasti Wijaya ya. Terus ya udah nih depannya apa nih, C sama G-nya apa nih gitu kan. Terus cari-cari dari semua nama yang bagus, rata-rata udah diambil sama temen. Dan nama kita tetap nggak mau sama gitu iyalah ya. Masa kita udah deketan gitu, misalnya segereja, sahabatnya dia bahkan gitu, Caitlyn, jadi kita juga mau kasih nama Caitlyn gitu kan. Terus kita juga mau kasih nama siapa, kamu udah kepikiran Caitlyn, aku sih enggak. Iya Caitlyn karena kan Caitlyn. Terus siapa anaknya Ko Andre, Karissa. Nah, kan Karissa kan bagus kan. Terus tinggal ada 3 nih sisanya. Kristal dari kristal atau crystalline kan, kristal. Terus ada Chanel, cuman kan orang bacanya susah ya. Channel gitu kan. Terus udah branded abis gitu, kayak lu emang yang pertama demennya Conan, terus yang kedua demennya Chanel gitu ya, boro-boro ya. Punya duit aja enggak mau beli Chanel gitu kan, nggak ada hubungannya sebenarnya, cuman demen aja gitu sama kayak Chanel, cuman ya terlalu branded gitu kan kayaknya kan, kayak nama dan tas. terlalu bule, maksudnya nggak cocok lah pasti. Ya orang Indonesia nyebutnya susah lah, orang casing Asia terus Chanel. Terus ya kayak aku takut nasibnya kayak aku, namanya Michelle ya. Kalau orang zaman dulu tuh kan nyebut Michelle tuh susah ya gitu kan, kayak hah siapa namanya Michelle terus nulis celek. Iya celek, terus nulis nama aku jadi gak ada yang bener, Michael lah apalah gitu. Oh di sini semua panggilnya Michael juga nih. Iya. Apa tukang Grab atau apa? Karena susah bacanya kan gitu kan. Wah jadi daripada nasibnya sama, cari yang mendingan lagi. Terus aku tadi kepikiran lagi satu lagi, siapa namanya? Dulu inget. Ada MC host di Metro TV tuh namanya pakai C juga, lumayan terkenal. Siapa yang namanya ya? Nggak inget. Wah ada deh satu orang satu Metro dulu dia MC di host di Metro TV kalau nggak salah, pokoknya namanya C, aku lupa. Nah tadinya satunya itu, jadi ada 3 presenter. Terus ya jadi namanya 3 itu tuh, antara Chanel, Crystalline atau satu lagi gitu. Terus akhirnya ya udah pilih-pilih 2 nama yang Chanel sama yang satu lagi ini terlalu sulit nantinya untuk disebutin sama orang takutnya gitu, kayak Crystalline lebih umum lah gitu. Jadi akhirnya kepikiran ya udahlah Crystal oke kok gitu. Ya karena balik lagi yang lain yang nama yang bagus, yang menurut kita bagus sudah diambil sama teman-teman kan. Jadi udahlah Crystalline aja lah gitu. Crystalline. Nah tadinya mau kristal atau crystalline gitu, terus akhirnya lama tuh mikir kristal apa crystalline. Cuman aku tuh agak suka sebel deh sama nama yang kayak disingkat gitu. Emang kristal kayak disingkat? Kristal kan batunya doang, kalau aslinya ini kan kristal itu kan batu kan. Nah kristalan itu proses pembentukan jadi batu itu gitu. Makanya ditanya nih maunya. Oh iya. Aku keluarnya kristal, kalau dia kristalan itu dari dia. Maunya gimana nih? Mau yang emang dia sudah kristal atau dia ini pembentukan jadi kristal gitu. Terus aku mikirkan yang namanya hidup kan ini kan semua perjalanan kan, nggak udah jadi kan. Berarti kalau menurut aku yang lebih cocok menjadi crystalline gitu, karena ini perjalanan hidup gitu, bukan dia lahir sudah ditentukan seperti itu gitu menurut aku. Jadi udah berat kemana, berat ke crystalline gitu. Ya udah. Terus nyari IG-nya apa ya, Grace Geraldine ya kan tuh yang paling ini kan, Grace Geraldine sama apa lagi ya, aku kayaknya ingetnya 2 itu doang deh. Terus tiba-tiba suatu hari dia bilang ini aja nih namanya Glennis gitu. Oh ya, karena aku nyari Glennis, dapet Glennis karena aku cari artinya dulu. Di otakku adalah beautiful in God's eye. Gitu. Beautiful in God's eye, terus cari-cari keluarlah nama Glenda, Glennis sama apa gitu yang artinya mirip. Ya, Glennis kayaknya lebih cocok. Terus Crystalline, Glennis, Wijayanya udah tau lah sama intinya sama Conan. Crystalline, Glennis, jadi beautiful in God's eye, in God's eye. Seperti beautifulnya tuh kayak crystal, which is crystal clear gitu kan. Yang bersih. Kristal itu jadi maksud kita bersinar, yang diambil. bening. Kristal yang diambil itu artinya begitu. Gitu. Itu.
Murni. Tapi yang kita lupa adalah kristal itu salah satu batu paling keras. Nah, tapi aku tulis Hah? aku terus waktu lahiran kristal. Hah? Ya sesuai namanya nih kan, Crystalline Glenis Wijaya. Crystalline means very clear, bersih banget gitu kan. Terus Glenis ya means clean and holy, seperti dia mau kan gitu kan, clear in God's eye. Terus aku bilang my second born, let her life be clear, clean, holy, beauty, and strong like a crystal rock. Matilah, itu yang kita miss. Jadi dia benar-benar strong in her opinion, in her sense. Dan percaya atau tidak itu terjadi, benar-benar terjadi. Nah sekarang kristal ini sangat bikin kita pusing. Karena benar-benar keras kepala. Karena batu banget, ini anak tuh batu banget, benar-benar. Benar-benar kristal. Benar-benar iya loh. Dia tuh indah kan, jadi dia tuh sangat amat indah nih. Dia sangat indah, tapi dia keras gitu. Dia pada saat dia keras kita kesel, terus tapi dia cantik, jadi kita menoleh juga. Dia tiba-tiba pas lagi lihat si Kristal bikin ulah, dia marah, bisa parah banget. Terus out of nowhere si Kristal lagi ngapain, terus dia berulah cantik, yang ini tiba-tiba meleleh gitu ngeliatin. Emang kurang ajar. Jadi galau. Brengsek ini anak. Bisa dibilang brengsek. Jadi galau dia. Tiba-tiba bisa meleleh. Ini bener-bener Kristal sama Conan tuh bener-bener tolak belakang banget. Gue tuh sama Conan tuh bisa yang mungkin apa ya, love language-nya sama kali. Jadi sama Conan tuh bener-bener bisa klop gitu loh. Terus gampang diatur, terus ya mungkin karena cowok logik juga ya. Sama Conan tuh bener-bener ngajarin Conan tuh by logic gitu loh, diajak ngobrol, diajak jelasin ini itu, dia bisa mikir, oke, bisa. Terus menurut nggak tahu ya, karena ini anak pertama kita, jadi kita benchmarknya itu justru Conan kan. Kita, ini anak kayaknya punya anak tuh nggak susah-susah amat deh. Kita sama Conan tuh kayak, tidur gampang, makan gampang. Ngatur, kita ngelihat anak orang, kok kayak gitu ya, kayaknya kita berasa kitanya yang hebat gitu mendidik anak. Enggak lah, capek tetap, Korea kan gak bisa diem. Iya, lari-lari. Tapi kan apa ya? Ya tapi maksudnya tetap bisa nggak perlu sampai teriak untuk ngasih tahu dia sesuatu gitu kan. Misalnya dia berulah nih, Conan udah ya gitu, dia bisa. Kadang-kadang dibentak sekali dia stop, terus dia mikir gitu loh. Ya udah bisa dibilangin lah. Jarang nangis. Jarang banget nangis. Pokoknya tenang, selalu senyum lah. Waktu sama Conan itu hidup tenang. Sampai kristal muncul, hidup kita jungkir balik gitu loh. Dan ternyata nah, pertanyaannya adalah semua anak cowok begitu sesuai logik yang dia bilang, apa memang karena Conan spesial aja coba? Dia selalu merasa Conan itu sangat amat, ya normalnya seperti ini karena kan kita dapetnya begitu ya. Tapi nggak tahu kan kalau ini emang ternyata sebenarnya dia tuh saking spesialnya jadi seperti itu, atau memang semua anak cowok seperti itu coba. Kan itu yang kita nggak tahu karena kan kita nggak punya anak cowok lain. Betul. Ya kan? Coba bantu dijawab. Karena kalau ini terbalik kan, Eva terbalik kan, adik gue terbalik. Cewek cowok dan ceweknya kayak Kristal dulu waktu masih kecil, anak ceweknya takilan, nggak bisa diem, nggak bisa dibilangin. Nah begitu yang anak kedua sudah orang tuanya sudah lebih berpengalaman, jadi kasih namanya siap-siap. Jadi kasih namanya yang kalem dan berdoanya tuh kalem. Anak kedua itu bijaksana dan tenang. Ya lebih tenang sih. Pokoknya kebalikan deh sama kita gitu loh. So ya udah begitu. Dan sekarang Kristal, waduh sakit kepala deh. Pokoknya semua dia yang atur, bener-bener. Mungkin dia tahu kali kamu bisa disuruh-suruh. Ya, karena kamu yang marahin aku, nggak boleh di apa-apain ini princess. Ya bukan nggak boleh diapa-apain, bukan benar-benar nggak boleh diapa-apain. Maksudnya dia itu tidak bisa dikerasin ya, dia udah keras. Dia gitu kan, dia udah keras. Dia nggak bisa dikerasin. Dia mesti
cari sisi lembutnya gitu. Pokoknya sakit kepala deh gue, ini Kristal. Terus beda banget kalau Conan ya sama gue ya. Mungkin dari kecil emang nempelnya plek-plekan gitu loh. Terus Conan selalu tidur di pelukan gue. Nah ini Kristal kalau pagi-pagi dideketin, gue langsung ditendang-tendang. Mau dicium, hup, hup, hup. Dedi sana. Wah pokoknya ini deh, mau dibayain tuh kurang ajar ini anak. Karena menurut aku kalau pertama ya, yang masalah pertama adalah kalau misalnya nih kayak dia bilang dia memang selalu disuruh-suruh sama Kristal. Kita warnain sama-sama kan, Kristal demennya warnain kan. Kita warnain sama-sama. Abis itu dia nyuruh kan, ini warnain gitu kan. Ya udah, dia warnain. Terus dia liatin doang gitu kan. Ini warnanya ini gitu. Nah kalau sama aku, nih mami warnain, oke, warnain. Terus ini warnain. Kan tadi mami, sekarang kamu dong. Gitu. Udah, aku sering gitu juga, tapi dia nggak kelar. Udah, diri lagi. Gantian. Kalau aku nggak, ya kan mami udah selesain ya. Kamu selesain juga. Kalau kamu nggak selesain, ntar mami nggak selesai juga gitu. Kalau ngomong Kristal tuh gitu dibalik-balik. Ya udah, ya maksudnya emang lebih butuh effort lah untuk mendidik Kristal saya gitu. Jadi tidak sabar. Nah padahal tadinya dia yang sabar gitu sebenarnya. Dia lebih sabar dari aku. Terus nggak tahu kenapa dia jadi pokoknya senewan. Ini. Nah, saya merasa ditolak sama Kristal pokoknya. Nah kalau masa ditolak sama Kristal ini adalah karena kan waktu lahir nih Conan kan sendiri ya. Jadi ngurusin kan berdua ya gitu kan. Jadi dia ada taunya emang ya ada maminya, ada dedinya gitu. Nah terus kalau siang sama mami, malam atau pagi sama dedi gitu kan. Jadi berasa nih Conan tuh emang tahu ada dua gitu loh. Emang bisa sama mami, bisa sama dedi gitu. Dia nggak keberatan lah sama siapapun, ya kan gitu. Sebenarnya dia nggak keberatan sama siapapun gitu. Mau sama dedi ayo, mau mami ayo gitu kan. Terus, nah waktu Kristal dateng ada oma tambahan ya kan, bertiga gitu kan. Nah tapi karena Kristal ini nyusuin juga gitu kan, jadi akhirnya Conan berat ke oma sama ke Conan, sama berat bapaknya gitu, bapaknya sama. Jadi kalau aku kerja, siang-siang sama oma. Kalau nggak nyusuin ya pokoknya jadi berdua, aku sama oma jagain Kristal sama Conan gitu. Nah kalau pulang ya dia tahu bapaknya lebih nggak ini ya dia ke bapaknya gitu kan. Nah sedangkan si Kristal jadi nggak pernah nih sama bapaknya gitu kan, jarang banget nih kalau nggak sama aku sama Conan. Tapi Kristal juga dari gua gendong aja kagak mau lu. Dari lahir. Pokoknya berapa bulan ya dia baru mau sama aku? 4 atau 6 bulan. Emang nggak mau digendong sama bapaknya gitu. Aneh. Terus ya udah akhirnya ya makanya dari lahir emang begitu gitu kan. Terus ya udah mulai bisa dekat sama bapaknya, ya udah bisa mulai dekat sama bapaknya, terus kita harus ke sini gitu kan. Nah pada saat kita ke sini kan bapaknya full terus nih sama Conan. Jadi si Kristal tuh sama oma sama aku terus gitu. Nah makanya kenapa di akhir-akhir Conan pun kan Conan terus-terusan sama kamu kan. Bahkan kayak kamu pergi ke rumah sakit beli obat aja dia nggak mau aku temenin gitu, kayak nggak mau sama mami gitu, nggak mau sama mami, marah-marah ya. Bukan karena Conan sebenarnya, bukan karena Conan tadinya nggak mau sama aku juga kan, tapi karena waktu dan kondisi dan keadaan akhirnya Conan harus terbiasa sama dedinya doang dan Kristal harus terbiasa sama maminya doang atau sama omanya doang gitu kan. Karena aku yang pindah kanan kiri kan waktu itu kan gitu, jadi dua-duanya bisa sama aku nih, cuman nggak dalam waktu yang lama gitu karena yang istilahnya yang utamanya mereka jadi bukan aku gitu, karena aku harus kebelah dua gitu. Nah waktu 3 bulan pertama Conan masih mau sama aku kan, waktu di rumah sakit pun 3 bulan pertama mau sama aku. Terus pas mulai selesai COVID tuh, pas mulai dia asma lah yang harus digendong tiap hari, nah baru tuh makin dekat ke bapaknya gitu, baru makin nggak susah sama aku gitu. Apalagi aku ya itu harus pulang pergi gitu. Ya udah, jadi kayak intinya emang si Kristal dari kecil jarang main sama dedinya gitu, makanya kenapa jadi sekarang dulu kalau berdua doang bisa, tapi mungkin karena jarang, maksudnya nggak sesering itu, jadi begitu berdua tuh wah bisa ini deh mainnya seru. Karena tapi udah ketemu emaknya lagi ya udah ke emaknya lagi. Aku pulang, Conan yang balik sama aku kan.
Tapi ya gitu, sebelum waktu itu begitu. Jadi mungkin karena waktunya jarang kali ya. Jadi begitu ketemu ya udah klop-klop aja. Sekarang begitu punya waktu yang full, saya ditendang-tendang, tidak mau dia sama saya. Sekarang kan jadi kita punya 3 nih, bisa pilih siapa aja gitu kan. Nah, sedangkan Kristal itu maunya nih kalau main gitu. Kalau main sambil nyanyi boleh. Gitu. Kalau kita nonton, Iya. ayo nonton. Oke, begitu abis nonton 5 detik ya cek. Kalau kita meleng, nonton. Kayak dia gak percaya karena di rumah ini kan rata-rata kita nggak ngapa-ngapain ya. Jadi kebanyakan kan pada main gadget kan gitu kan. Jadi sedangkan dia sendiri nih nggak into gadget. Si Kristal ini nggak into gadget loh, bener-bener dia dikasih gadget dikasih. Lama juga tapi Jadi sekarang. jadi gini, kayak misalnya pagi nih kan dia mau main. Cuman karena kita harus ngurusin apa dulu, kita harus nge-gadget dulu. Jadi kita kasih dia gadget. Akhirnya dia, yaudahlah tanggung lah, gue udah nonton, masa gue nonton separoh gitu. Jadi dia berasa gitu, akhirnya dia nonton agak lama gitu. Tapi kalau disuruh lepas, ya lepas. Kalau disuruh main, ada orang gitu dia mau main, dia nggak mau main gadget gitu. Bisa begitu, nggak yang harus gadget terus. Dia justru nggak mau. Ayo kita main orang-orangan, ayo kita main bubble gitu. Dan iya, dan semuanya benar-benar harus lepas juga. Jadi kalau dia main, orang tua juga nggak boleh pegang gadget. Jadi kalau pegang gadget, taruh gitu. Padahal kita nggak pernah gitu ke dia, nggak pernah. Padahal kita ada Grab, tiba-tiba yang harus ada Shopee, ada GrabFood lah. Kita harus ke bawah. Taruh nggak boleh. Nggak boleh sama Kristal. Tapi padahal Kristal juga kita nggak pernah gituin kan. Yang ya udah Kristal mau main gadget boleh gitu. Ya udah main gadget berapa? 15 menit gitu. Oke, 15 menit main gitu. Ya udah dia main aja. Ntar udah bunyi ya dibalikin. Ya udah nih. Terus kita main yuk gitu. Ya udah dia main. Pokoknya main. Kalau sambil main handphone maminya nggak boleh. Tapi kalau kita setel musik sambil nyanyi boleh, nggak apa-apa. Yang penting mata, kuping selalu sedia buat dia nih gitu. Terus kalau udah sama dia nih, orang lain misalnya aku nih jagain dia, dedinya aja ngomong atau Maya aja ngomong, dia juga udah marah. Ini kan lagi sama aku gitu, jangan diajak ngomong. Posesif. Maminya jangan diajak ngomong, udah. Ini lagi sama gua nih gitu, gitu. Nah, sama Kristal tuh gitu kalau main, nggak boleh diduain dia marah. Pokoknya cewek banget lah, cewek plak mentok yang pusing. Saya pusing, saya dulu milih emaknya tuh karena dia tidak cewek banget masalahnya dan itu sekarang Karena punya hidup anak. tidak harus kuat jadi berubah dari princess jadi warrior. Dan lucunya Kristal itu sama seperti omanya dua-duanya. Mamiku juga dari dulunya diharuskan warrior, tapi mungkin karena dia anak bontot atau gimana kali. Tapi dia sebenarnya strong juga, cuman ya begitu, auban kepala batu kadang-kadang dablek. Maksudnya saya bilangnya dablek karena dibilangin tidak bisa pakai logika. Ini baru dibilangin, oke. Tapi habis oke, udah nggak tahu yang diokein ngerti apa. yang diokein. Nggak tahu yang diokein apa. Iya, dia nggak tahu yang diokein apa, dia oke aja. Habis itu nggak ada 5 menit. 15 detik kemudian ditanya juga, hah? Apa? Udah lupa tuh, kayak Dori, bener-bener kayak Dori. Parah deh, jadi gue sangat-sangat stres. Nah, kalau menurut aku sih karena kalau Conan itu motorik dan Logik. bukan motorik dan hearing. Kalau menurut aku. Nah, kalau si Kristal ini salah kebalik. Kalau si Conan itu visual sama hearing. Dia paling kuat reseptornya di situ. Nah, kalau Kristal ini motorik sama hearing. Kalau menurut aku, makanya kenapa dia kalau mau bilang justru berarti di motorik mungkin, bukan di hearing. Justru berarti di motorik. Jadi kalau dia dipanggil dia nggak denger, dia mesti dicolek gitu. Ngerti nggak? Karena dia nggak bisa dengar dengan baik gitu, justru berarti soalnya dia nggak bisa, berarti motoriknya Kristal yang kuat. Mulutnya yang kuat. Dia pinter banget ngomongnya. Udah makin pinter ngomongnya. Iya, bikin pusing. Mulutnya yang pokoknya kalau dibilangin, yang penting dia ngoceh deh. Gua nggak mau denger lu mesti denger gua.
Kristal udah bisa storytelling loh. Iya. Dia terus gini dia bisa storytelling loh. Sehari-hari dia ngapain, dia udah bisa nonton full satu film, terus bisa ceritain filmnya. Iya, pokoknya waduh yang ini. Sebenarnya kan bagus. Jadi kalau kalian lihat foto-foto saya di Instagram sama Kristal itu yang seru, yaitu momen yang sangat langka sebenarnya. Sehari-harinya lebih sering berantem. Berantem parah. Ya begitulah ceritanya sama Kristal. Dan ini sudah setengah jam. Nggak berasa. Oke. Udah ini jadi satu video aja. Ya, sampai sini video kali ini. Arti nama Kristal dan kelakuan Kristal dari sisi bokapnya. Ya, pokoknya kalian udah tahu kan arti nama Kristal sekarang. Ya, begitulah tinggal menghadapi hari-hari ke depan. Oh, sama sekarang nih ya, dulu Conan kalau diceritain sekolah, Semangat. excited. Jadi sebelum kita kan udah mau tes masuk sekolah waktu itu sebenarnya. Dan kalau tes masuk sekolah kan di mall kan suka ada eksibisi kan, trial. Kita coba beberapa sekolah. Conan tuh seneng begitu kalau di mall lihat sekolah, lihat eksibisi sekolah, dia semua tuh mau dicobain satu-satu. Dia main apanya lah semuanya dimainin dan dia nggak bosan. Bisa aja kita tinggal, ya udah sana gue mau main gitu loh. Terus waktu trial juga dia happy. Meskipun ada sekolah yang boring dia nggak suka sih, cuman rata-rata dia excited banget untuk nyoba gitu hal baru. Kalau Kristal dibilang sekolah aja, gak mau sekolah. Menurut aku dia belum ngerti sekolah kayak Ya, apa mungkin. sih, karena dia nggak ada gambaran, nggak ada cerita, nggak Tapi dia tuh enggak dulu, pokoknya semua enggak dulu. Iya, pokoknya sesuatu yang baru Kristal nggak mau. Enggak. Itu kan kayak kamu, nggak suka yang baru. Tapi Itu enggak dari- gitu itu juga. dari kamu. Tapi itu enggak gitu, aku enggak gitu juga. Aku ngeliat dulu, lihat dulu, baru decide. Kalau aku kan selalu, yay, something new gitu kan. Kalau dia kan masih, aduh, Wait, baru. bukan. Nah ya udah makanya itu Wait. dari dia. Tapi kalau ini enggak wait, langsung enggak apa, no. Udah no dulu baru. Dan dikasih tahu pelan-pelan, nggak bisa, no. Pokoknya no. Ya, Kristal kalau nggak di depan mata gitu, dijelasin nggak bisa. Dia mesti lihat gitu. Mesti lihat, mesti dirasakan gitu. Iya, baru mau. Kalau enggak, ya kan susah ya. Kalau kita kayak mau bawa apa ya, kalau mau ngajak dia ke tempat yang baru, udah enggak. Kadang-kadang kan kita takutnya begitu nyampe dia bener-bener nggak mau, kan rugi kitanya gitu loh. Apalagi kalau ke tempat yang harus bayar dan bayarnya mahal. Terus ya gitulah. Pokoknya yang ini bikin sakit kepala saya. Emaknya yang lebih bisa handle. Dan jangan percaya yang ada di IG. Karena itu momen yang sangat jarang. Kadang-kadang doang bisa sukses. Gitu. Oke? Ya udah, sampai di sini dulu. See you next time. Day.